Hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Biasanya akhir-akhir bulan Ramadan itu ingatan kita pasti banyak tertuju kepada orang yang telah melahirkan kita di dunia ini. Orang yang membesarkan kita, mendidik kita. Makanya itulah salah satu keunikan orang Indonesia yang itu mungkin tidak ditemukan di dunia yang lain. Hanyalah di Indonesia, di mana keakraban antara orang tua dengan anak itu luar biasa, Pak. Saya pernah di India, kemudian di Bangladesh. Itu kalau lebaran orang biasa-biasa aja, Pak. Biasa-biasa. Habis orang lebaran, jabatan di pinggir jalan, selesai. Tidak ada makan-makan seperti kita di Indonesia. Tidak ada, Pak. Begitupun juga di Bangladesh, tidak ada seperti itu. Tradisi lebaran itu adalah tradisi Indonesia. Mungkin di Malaysia, tapi tidak sehebat di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya itu kayaknya tidak sah itu lebaran kalau tidak sama orang tua. Coba lihat mahasiswa mereka balik yang dari Makassar ke Timika, yang dari Timika kalau ada orang tuanya ke Makassar. Itu memang suatu tradisi yang menggambarkan begitu kuatnya yang namanya nilai-nilai Islam yang berlaku di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya hanya ingin menyampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana kita antara hubungan dengan anak dan orang tua itu betul-betul diperbaiki. Ada kan doanya itu. Dan selalu kita baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada juga yang baca Allahumma gfirli wali walidina warhamhuma kama rabbuna shighara. Itu doa yang kita panjatkan. Tapi ini pernahkah kita yang bapak-bapak dan ibu-ibu menghayati ini doa? Doa ini menunjukkan kepada kita bahwa perlakuan anak kita itu nanti kepada kita itu tidak jauh beda perlakuan kita kepada mereka waktu kecil. Saya ulang, ini penting, Pak. Karena begitu isinya doa itu. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa kedua ibu bapak saya, sebagaimana dia memelihara saya, mengasihi saya ketika saya masih kecil. Jadi bagaimana kasih sayang kita kepada anak ketika dia masih kecil, maka itulah juga yang akan kita dapatkan ketika kita sudah tua. Anak itu akan memperhatikan kita dengan seperti apa yang kita lakukan. Karena ini doa, Pak. Jadi kalau ada orang yang ketika anaknya kecil kasar, jangan heran kalau anak kita nanti, kalau kita sudah tua mereka akan kasar. Jangan heran kalau ada anak yang tidak memperhatikan orang tuanya, karena ketika dia kecil tidak pernah mendapat kasih sayang daripada orang tuanya. Ini doa. Jadi doa itu, ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, sebagaimana dia memperlakukan saya, mengasihi saya ketika saya masih kecil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kalau anak-anak, saya bilang, nak, tidak perlu saya dikasih apa-apa. Insya Allah dengan gaji yang kasih pemerintah itu sudah lebih dari cukup. Kau perbaiki pelayanan kamu kepada anak-anak kamu, itu saja. Kemudian siapa tahu nanti saya umurnya panjang, saya minta jangan kasih masuk saya di panti jompo. Karena banyak sekarang orang karena beriku sibuk luar biasa, orang tuanya dimasukkan ke panti jompo, tidak bisa dia atur. Ingat, wahai anakku, waktu engkau kecil luar biasa kami melayani kamu, mendidik kamu, membesar kamu. Maka satu saat nanti ketika
mungkin saya tidak bisa berjalan dengan normal. Kaki saya tertati-tati, kemudian sudah pakai tongkat. Jangan kau hina saya, jangan kau pandang dengan pandangan bukan kasih sayang. Ingat waktu kamu masih berjalan, kau jatuh, aku kasihani. Kau jatuh lagi, aku bangkitkan kembali. Bagaimana kau belajar jalan dulu, perhatian kami kepadamu luar biasa. Maka perhatikanlah seperti itu orang tuamu ketika dia sudah tua, Pak. Karena orang tua itu kalau sudah tua pasti tidak normal, Pak, itu jalannya itu. 1-2 yang normal itu. Kalau dia pelihara betul-betul kesehatannya, makanannya, insya Allah sampai umur 80 kadang-kadang tidak jadi masalah. Bahkan Mahathir Muhammad itu Perdana Menteri Malaysia, umurnya sekarang sudah hampir 100 tahun, Pak, 98 tahun. Tapi masih kuat jalan, masih bisa kemana-mana, masih bisa ke Amerika berlibur, ke Eropa berlibur, padahal dia sudah kuat. Dia sudah tua maksud saya, karena beliau jaga dia punya kesehatan. Dan mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini, beliau itu menjaga kesehatannya sederhana saja, Pak. Sederhana dia menjaga. Artinya begini, ketika saya makan katanya, kalau sudah ada keinginan untuk menambah, saya berhenti. Itu nasihat orang tua saya. Wahai Muhathir, kalau kamu sehat dalam hidup kamu, maka kalau kau makan, ketika ada keinginan untuk menambah, padahal sebenarnya kau sudah merasa kenyang, masih ada keinginan untuk menambah, hentikan. Maka insya Allah engkau akan sehat walafiat. Itu yang dia pakai. Padahal itu anjuran Nabi itu. Anjuran Nabi untuk kita makan, ya kalau hadisnya mengatakan, makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar itu mudah, Pak. Yang susah itu berhenti sebelum kenyang itu yang berat itu. Apalagi kalau buka puasa, ada banyak makanan, kadang-kadang kita lupa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perhatian kita kepada orang tua itu penting. Makanya ada hadis dalam ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, celakalah orang, rugilah orang, kemudian terkutuklah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, kemudian tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Saya ulangi, ini penting. Bagi adik-adik yang masih kecil, yang masih ada orang tuanya, perhatikan baik-baik ini. Nabi bersabda, bukan Jibril datang kepada Nabi, kemudian Nabi Jibril mengucapkan kata-kata ini di mimbar ketika Nabi mau naik mimbar. Jibril mengatakan, rugilah orang, celakalah orang, terkutuklah orang yang ketika masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya kemudian tidak memasukkannya ke dalam surga. Jadi hadirin yang mulia, berbahagialah yang masih dapat orang tuanya. Itu adalah jalan mudah untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah perlakuan kita kepada orang tua. Maka kalau kita bahagiakan mereka, maka insya Allah itu adalah jalan mudah untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang mulia, bagi kita yang yang sudah tidak ada lagi orang tua, Pak. Seperti mungkin saya, mungkin banyak bapak-bapak di antara di sini. Saya yakin karena kita ini sudah berumur di atas 60, rata-rata kita punya orang tua itu sudah tidak ada. Gimana caranya, Pak? Jangan sampai satu hari, Pak, tidak mendoakan orang tua. Bahkan kecil sekali, Pak, itu kalau kita hanya baca satu kali, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau satu kali, Pak, itu kikir sekali kita kepada orang tua. Kenapa tidak baca 20 kali? Kenapa tidak baca 30 kali? Kalau perlu 100 kali. Kita seperti zikir, Pak. Kita zikirkan, kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kan panjang seperti itu juga kali itu mengatakan Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semakin enak Pak kita baca, semakin enak itu perasaan kita kepada kedua orang tua. Bahkan hadirin yang mulia, saya sudah pernah singgung di sini juga, kalau menamatkan Al-Quran, tidak usah ragu Pak. Jangan niatkan untuk diri sendiri, kirimkan kepada orang tua. Jadi tamat pertama kirimkan mungkin kepada bapak, tamat kedua kirimkan kepada ibu, tamat ketiga kirimkan kembali kepada orang tua. Kenapa? Sebab kalau kita tamatkan Al-Quran, kita kirimkan kepada orang tua dapat, kita pun juga dapat Pak. Tapi kalau kita niatkan untuk diri sendiri, maka itu hanya kepada kita, orang tua tidak dapat. Maka anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, setelah orang tua meninggal, doakan saja banyak Pak. Bahkan ini hari-hari terakhir bulan Ramadan, banyak orang yang membutuhkan bantuan dan bapak punya uang. Kenapa tidak bersedekah atas nama orang tua? Saya bersedekah untuk orang tua saya. Saya berikan panti asuhan, niatkan untuk orang tua. Saya bantu pondok pesantren, niatkan untuk orang tua. Pokoknya konsentrasi kita kepada orang tua, inilah bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua itu sudah tidak ada. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu bacaan-bacaan Pak, zikir-zikir yang kita sampaikan, bahkan hadirin yang mulia, kadang-kadang kita baca Yasin Pak. Baca Yasin 2-3 kali, kita kirimkan kepada orang. Artinya ada orang itu kelihatannya agak susah hidupnya, karena kita yakini bahwa Yasin ini bisa menolong, kita bacakan surah Yasin 3 kali, kita kirimkan kepada dia. Bukan niatnya untuk kita, memang kita bantu dia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara seperti ini, maka itu hati kita akan plong, hati kita akan enak dalam menjalani kehidupan. So bagaimanapun juga hadirin yang mulia, kalau ada clash antara kita dengan orang tua, itu berat perjalanan Pak. Berat perjalanan di dunia dan berat perjalanan di akhirat. Bapak bisa lihat, kalau ada anak, ada orang yang berdosa kepada orang tuanya, boleh Bapak lihat gimana dunianya itu. Tidak akan jadi itu Pak. Tidak akan jadi. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara yang mulia, sekali lagi, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, ingatan kita banyak tertuju kepada orang tua. Oleh karena itu, ya kalau bisa disiarahi kuburnya, siarahi ke kuburnya. Di situ di kuburnya berdoa, dan kalau habis salat tarawih berdoa terus, salat malam berdoa terus, agar kehidupan orang tua kita itu enak di dalam kubur, dan itu pun juga insya Allah kita akan diperlakukan seperti itu oleh anak-anak kita. Nah, oleh karena itu hadirin yang mulia, sebagai penutup ada satu bacaan Pak. Boleh Bapak bacakan kepada diri sendiri, bacakan kepada orang tua. Ada satu kalimat. Kalimat ini mudah sekali diucapkan. Tapi Allah katakan, aku suka itu kalimat. Ini kalimat sangat disuka oleh Allah. Kemudian mudah untuk kita ucapkan dan timbangannya di akhirat itu luar biasa Pak. Maka kalimat ini harus kita baca banyak-banyak. Kemudian kirimkan juga kepada orang tua. Tidak jadi masalah Pak. Apakah kalimat itu? Sederhana saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini kalimat Pak sederhana, mudah sekali diucapkan kata Allah. Tetapi timbangannya di akhirat luar biasa itu beratnya. Dan inilah dua kalimat yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi duduk-duduk di toko, kalau lagi tidak baca Quran, lebih baik zikir-zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau baca yang lainnya itu, yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini bacaan Pak, bukan hanya dibaca di waktu malam. Sepanjang hari itu dalam bulan Ramadan, ini yang paling ditekankan oleh Nabi. 4 kalimat pertama dengan dari Aisyah ini 1, itu betul-betul harus dibaca terus. Ditambah tadi itu kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ulangi terus, ulangi terus, ulangi terus, dan niatkan kirimkan kepada kedua orang tua.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ingatan kita kepada orang tua pada bulan-bulan hari-hari terakhir ini mengantarkan kita untuk banyak berpikir, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anakku yang masih ada kedua orang tuanya, bahagiakan mereka. Yang ada gaji, kasihlah sebagian gaji kamu untuk kedua orang tua. Bahagiakan mereka. Kalau perlu, tidak perlu Anda pakai baju baru. Lebih baik orang tua kita betul-betul bahagiakan. Mudah-mudahan dengan membahagiakan orang tua kita, satu saat nanti kita tua, maka anak-anak kita akan membahagiakan kita. Begitulah tuntunan agama kita. Sederhana saja, tapi memang perlu dimulai dari diri kita. Apa yang saya sampaikan ini, kalau ini benar, itu pasti datangnya dari Allah. Tuh ada yang salah dan keliru, bersumber dari kekurangan kita. Yang jelas, hadirin yang mulia, kalau kita mau enak di dunia ini, perbaiki hubungan dengan Allah. Harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah, kita baik kepada sesama manusia, itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salat